Pernahkah Anda memperhatikan bahwa tubuh Anda merespon secara berbeda seiring bertambahnya usia? Mungkin apa yang dulunya merupakan momen kesenangan dan relaksasi kini menimbulkan keraguan atau bahkan ketidaknyamanan. Bagi banyak pria di atas 60 tahun, rutinitas perawatan diri yang berhasil selama beberapa dekade tidak lagi terasa sama. Hari ini, saya ingin berbicara dengan Anda tentang topik yang intim dan mendasar bagi kesejahteraan pria, masturbasi setelah 60 tahun. Saya Dr. Elena Castillo, dan sebagai dokter yang berdedikasi pada kesehatan holistik lansia, saya tahu bahwa beberapa percakapan, meskipun perlu, bisa terasa tidak nyaman. Namun di sini, di tempat perlindungan kami yang aman, kami mendekati setiap aspek kehidupan Anda dengan keseriusan, rasa hormat, dan kasih sayang yang pantas Anda dapatkan. Pengalaman saya telah mengajarkan saya bahwa kesejahteraan itu holistik dan keintiman dalam segala bentuknya adalah bagian penting darinya. Sangat normal bagi tubuh untuk berubah. Bahkan, itu diharapkan. Seiring bertambahnya usia, faktor-faktor seperti penurunan testosteron alami, perubahan aliran darah, dan penurunan sensitivitas saraf dapat mengubah pengalaman tersebut. Banyak pasien saya yang kini berusia di atas 70 tahun mengungkapkan kekhawatiran mereka karena tidak tahu cara menyesuaikan kehidupan seks dan perawatan diri. Mereka tidak sendirian. Apa yang dulunya merupakan tindakan intuitif, kini membutuhkan sedikit lebih banyak kesadaran dan adaptasi. Namun ini bukan berarti mengorbankan kesenangan atau perawatan diri, melainkan belajar mendengarkan diri sendiri dan menemukan kembali diri mereka dengan cara yang lebih sadar dan sehat. Biar saya perjelas, kita tidak sedang membicarakan tentang melepaskan bagian penting dari hidup Anda, melainkan tentang menyempurnakannya, menyesuaikannya dengan tahap baru ini. Bayangkan kulit Anda. Seiring bertambahnya usia, kulit Anda akan menjadi lebih tipis, kurang elastis, dan mungkin lebih kering. Pelumasan alami kulit mungkin berkurang. Sekarang bayangkan sentuhan yang dulunya kuat atau cepat. Apa yang dulunya merangsang dan menyenangkan kini mungkin terasa kasar, menjengkelkan, atau bahkan menyakitkan. Saya ingat seorang pasien, sebut saja Miguel, pria berusia 75 tahun. Ia bercerita bagaimana, sepanjang masa dewasanya, teknik masturbasinya cukup agresif, dengan banyak gesekan dan intensitas yang konsisten. Itu rutinitasnya, metode yang telah teruji. Namun suatu hari, setelah menginjak usia 70 tahun, ia mulai merasakan ketidaknyamanan yang terus-menerus. Rasa sakit itu bukan rasa sakit yang tajam, melainkan rasa iritasi, seolah-olah kulit penisnya terlalu sensitif, atau bahkan pecah-pecah. Awalnya, ia menganggapnya kurang tidur atau usianya. Tetapi ketidaknyamanan itu terus berlanjut. Miguel merasa frustrasi dan bingung. "Dokter," katanya kepada saya tidak lagi memahami tubuh saya sendiri. Apa yang dulu memberi saya kenikmatan kini menyebabkan ketidaknyamanan yang menghilangkan hasrat saya." Kisahnya bukanlah kisah yang unik. Berkurangnya pelumasan alami, kulit yang lebih rapuh, dan berkurangnya sensitivitas di area tertentu dapat membuat teknik yang didasarkan pada gesekan intens menjadi kontraproduktif. Stimulasi yang terlalu kuat atau berulang tanpa pelumasan yang memadai dapat mengiritasi kulit, menyebabkan abrasi mikro, atau bahkan memperburuk kondisi yang sudah ada sebelumnya seperti penyakit Peyronie jika Anda memang rentan terhadapnya. Namun disinilah percakapan menjadi penuh harapan. Solusinya bukanlah mengesampingkan perawatan diri dan kenikmatan, melainkan belajar mendekatinya dengan perspektif baru, dengan lebih lembut, lebih memperhatikan sinyal tubuh, dan, dengan beberapa penyesuaian praktis. Bayangkan seperti sebuah tarian. Jika sebelumnya Anda menari tango cepat, mungkin sekarang saatnya menjelajahi waltz yang lebih lambat dan lebih sensual. Ini melibatkan sikap yang lebih ramah terhadap tubuh Anda. Terkadang, sekadar memperlambat, mengurangi tekanan, atau mengubah luas permukaan kontak dapat membuat perbedaan besar. Menjelajahi penggunaan pelumas berbahan dasar air, misalnya, merupakan perubahan yang sederhana namun ampuh. Kulit yang lebih dewasa sangat diuntungkan oleh kelembapan ekstra untuk mengimbangi kekeringan alami.
Kita juga bisa memikirkan berbagai jenis belayan. Mungkin stimulasi langsung dan konstan bukan lagi pilihan yang paling tepat, dan sebaliknya, Anda mungkin menemukan bahwa sentuhan yang lebih ringan dan lebih tersebar, atau bahkan berfokus pada zona sensitif seksual lain yang mungkin belum pernah Anda pertimbangkan sebelumnya, dapat membangkitkan sensasi kenikmatan baru. Penting untuk dipahami bahwa perubahan biologis ini bukan berarti akhir dari kenikmatan, melainkan ajakan untuk berkreasi dan menemukan cara baru dalam mengeksplorasi sensasi. Penurunan sensitivitas saraf, misalnya, mengajarkan kita bahwa peta kenikmatan tubuh Anda mungkin sedang dikonfigurasi ulang. Jika area yang sebelumnya menjadi fokus perhatian Anda tidak lagi merespons dengan intensitas yang sama, inilah saatnya untuk memperluas peta tersebut. Anda mungkin menemukan bahwa belayan lembut di belakang leher Anda, sentuhan di paha bagian dalam Anda, pijatan di cuping telinga Anda, atau stimulasi lembut pada perineum Anda dapat membangkitkan sensasi yang sama memuaskannya, meskipun berbeda. Kuncinya terletak pada eksplorasi yang sadar, mendengarkan sinyal-sinyal baru tubuh Anda, dan membiarkan diri Anda menemukan hal-hal tak terduga dengan pikiran terbuka. Mengenai penurunan testosteron, memang benar bahwa hormon ini dapat memengaruhi frekuensi hasrat spontan dan energi seksual. Namun, jangan menganggapnya sebagai kehilangan atau kekurangan, melainkan sebagai transformasi. Hasrat Anda mungkin menjadi kurang sesuai permintaan dan lebih dibudidayakan. Mungkin Anda sekarang membutuhkan lebih banyak waktu untuk berkobar, lebih banyak fantasi, lingkungan yang lebih kondusif, atau hubungan emosional yang lebih dalam untuk membangkitkan percikan tersebut. Hal ini tidak mengurangi validitas atau kekayaan pengalaman Anda. Hal ini hanya mendefinisikan ulang manifestasinya. Gaya hidup sehat, dengan tidur malam yang cukup, nutrisi seimbang, dan olahraga teratur, juga merupakan sekutu yang ampuh dalam mendukung kadar hormon dan kesejahteraan. Anda secara keseluruhan membantu menjaga api batin tersebut. Akhirnya, perubahan aliran darah seringkali menjadi penyebab perubahan ereksi, yang mungkin menjadi kurang kaku atau lebih sulit dipertahankan. Di sini, hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada diri sendiri adalah melepaskan tekanan untuk mencapai kepuasan. Kenikmatan seksual itu luas dan tidak terbatas pada kekakuan penis. Keintiman, belayan yang berkepanjangan, stimulasi manual atau oral, atau penggunaan vibrator dan aksesori lain yang dirancang untuk kedewasaan dapat membuka berbagai pengalaman yang sangat memuaskan. Pikiran adalah alat yang sangat ampuh, fantasi, mendefinisikan ulang apa yang Anda cari dalam pengalaman intim, dan komunikasi terbuka dengan diri sendiri atau pasangan, dapat membimbing Anda menuju seksualitas yang lebih penuh dan kaya yang disesuaikan dengan tahap kehidupan Anda. Sekarang, dengan memahami bahwa seksualitas berevolusi, kita dapat menghindari beberapa kesalahan umum yang sering membatasi kenikmatan di kemudian hari, mengubahnya menjadi peluang untuk memperkaya keintiman. Kesalahan pertama adalah menggunakan tekanan yang sama. Kulit dan jaringan menjadi lebih sensitif seiring waktu, dan apa yang dulunya merangsang kini bisa terasa tidak nyaman atau bahkan mengurangi kenikmatan. Solusinya adalah mengurangi tekanan. Cobalah sentuhan yang lebih lembut, lebih halus, dan lebih lama. Kehalusan seringkali memperkuat kenikmatan dan koneksi, memungkinkan saraf merespons lebih sensitif terhadap rangsangan yang kurang agresif dan lebih sadar. Ini adalah ajakan untuk kelembutan dan perhatian penuh. Kesalahan umum kedua adalah terlalu cepat. Gairah di usia lanjut tidak selalu instan. Seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk membangunnya, lebih banyak foreplay, dan peningkatan. Hasrat yang lebih bertahap. Terburu-buru karena ekspektasi performa di masa lalu hanya akan berujung pada frustrasi dan kenikmatan yang dangkal. Solusinya adalah menggunakan gerakan yang lebih lambat. Nikmati foreplay, dan koneksi yang mendalam. Biarkan kenikmatan berkembang dengan kecepatan alaminya sendiri, seperti melodi yang lembut. Kesabaran memperkaya setiap momen, Anda memungkinkan gairah mencapai potensi penuhnya. Kesalahan ketiga dan yang sangat umum adalah mengabaikan pelumasan.
Produksi cairan alami dapat menurun seiring bertambahnya usia pada kedua jenis kelamin, yang menyebabkan gesekan, ketidaknyamanan, atau bahkan rasa sakit saat berhubungan intim. Menganggap pelumas tidak diperlukan atau merupakan tanda masalah, sama saja dengan melewatkan bantuan yang sangat berharga. Solusinya adalah menggunakan pelumas berbahan dasar air. Anggaplah pelumas sebagai alat untuk meningkatkan pengalaman, memastikan luncuran yang mulus dan sensasi yang lebih cair. Pelumas merupakan sekutu penting untuk keintiman yang nyaman dan mendalam, mengubah potensi ketidaknyamanan menjadi kenikmatan tanpa hambatan. Kesalahan keempat adalah memaksakan klimaks. Terkadang, tekanan untuk mencapai orgasme tertentu, atau dengan kecepatan tertentu, atau untuk mencapainya dengan cara tertentu, dapat menimbulkan kecemasan performa dan, paradoksnya, membuatnya lebih sulit dicapai. Melepaskan kebutuhan akan hasil yang telah ditentukan sebelumnya adalah kuncinya. Solusinya adalah membiarkan pengalaman itu terjadi secara alami. Fokus pada proses, sensasi yang dirasakan bersama, dan nikmati momen tersebut tanpa tujuan yang kaku. Ketika tekanan ini dilepaskan, tubuh seringkali merespons dengan lebih bebas, memungkinkan klimaks, jika terjadi, menjadi lebih alami dan memuaskan, tanpa ekspektasi yang dipaksakan sendiri yang merusaknya. Terakhir, kesalahan kelima adalah mengabaikan sinyal tubuh tahu. Terkadang, karena ingin mempertahankan citra awet muda, atau karena enggan menerima perubahan, Anda mengabaikan sinyal kelelahan, ketidaknyamanan, atau bahwa ada yang terasa tidak benar. Hal ini dapat menyebabkan pengalaman yang tidak memuaskan, atau bahkan merugikan dalam jangka panjang. Solusinya adalah menyesuaikan diri dengan apa yang tubuh Anda rasakan. Belajarlah untuk mendengarkan diri sendiri. Jika Anda butuh istirahat, ambillah tanpa rasa bersalah. Jika suatu posisi atau jenis rangsangan terasa tidak nyaman, komunikasikan atau cari alternatif lain. Menghargai tubuh dan batasannya saat ini adalah tindakan cinta diri yang terbesar dan kunci menuju seksualitas yang berkelanjutan, memuaskan, dan autentik di tahap kehidupan ini. Setelah kita membahas kesalahan-kesalahan umum ini dan solusinya, saya mengajak Anda untuk mengubah fokus. Ini bukan hanya tentang menghindari apa yang tidak berhasil, tetapi secara aktif merangkul apa yang dapat bekerja dengan baik untuk Anda saat ini. Seksualitas, pada tahap ini, menjadi sebuah seni adaptasi, sebuah tarian sadar yang mengikuti perubahan tubuh dan pikiran Anda. Ini bukan kemunduran, melainkan sebuah penemuan kembali, sebuah kesempatan untuk menemukan kedalaman keintiman dan kenikmatan yang baru. Ini seperti menyesuaikan layar kapal dengan arah angin yang baru. Perjalanannya mungkin berbeda, tetapi tidak kalah seru atau memuaskan. Bahkan, seringkali lebih dalam dan lebih bermakna. Pikirkanlah, hidup Anda telah berevolusi, pengalaman Anda telah terakumulasi, perspektif Anda terhadap dunia semakin kaya. Mengapa seksualitas Anda tidak mencerminkan kedewasaan dan kebijaksanaan yang sama? Menyesuaikan rutinitas bukanlah tanda kelemahan, melainkan kecerdasan emosional dan fisik. Ini adalah strategi untuk memaksimalkan kenikmatan dan meminimalkan potensi frustrasi. Ini tentang mengendalikan kesejahteraan seksual Anda dan membentuknya agar sesuai dengan Anda. Salah satu pilar adaptasi ini adalah memilih momen yang tepat. Seringkali, di masa muda, spontanitas berkuasa. Namun seiring waktu, tingkat energi, pencernaan, kelelahan yang menumpuk, atau bahkan obat-obatan dapat memengaruhi hal ini. Intinya bukan menghilangkan spontanitas sepenuhnya, melainkan menjadi strategis. Bayangkan mencoba menikmati hidangan lezat saat Anda sedang terburu-buru atau kelelahan. Rasanya tidak akan sama, bukan? Hal serupa juga terjadi dengan keintiman. Pertimbangkan kapan Anda merasa paling segar dan dalam suasana hati terbaik. Bagi sebagian orang, pagi hari setelah tidur malam yang nyenyak adalah waktu yang ideal. Bagi yang lain, sore akhir pekan yang tenang, setelah tidur siang atau bersantai sejenak, mungkin merupakan waktu yang tepat. Dengarkan tubuh Anda. Kapan
Anda memiliki energi tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan emosional untuk sepenuhnya terlibat dalam pengalaman tersebut. Seorang pasien bercerita kepada saya bahwa dulu ia selalu menunggu hingga malam, tetapi akhirnya ia sangat lelah sehingga pengalamannya terasa hambar. Ketika ia mencobanya di pagi hari di akhir pekan, koneksi dan kenikmatannya meroket. Tidak ada formula yang cocok untuk semua orang, tetapi ada satu formulasinya. Dan, tentu saja, terkait dengan pengaturan waktu adalah persiapan lingkungan. Jangan remehkan kekuatan lingkungan. Ruang yang mengundang relaksasi, privasi, dan sensualitas dapat sepenuhnya mengubah pengalaman tersebut. Bayangkan kamar tidur yang rapi, dengan pencahayaan redup, mungkin musik lembut, aroma yang menyenangkan, semua ini sudah menciptakan suasana yang mendukung hubungan emosional. Tapi sekarang, mari kita pikirkan penampilan fisik dan betapa pentingnya posisi tubuh. Walk. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita berubah. Sendi mungkin terasa nyeri, fleksibilitas mungkin menurun, dan daya tahan fisik mungkin tidak selalu sama. Ini bukanlah hambatan yang tak teratasi untuk keintiman, melainkan ajakan untuk kreativitas dan adaptasi yang cerdas. Posisi bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan alat yang ampuh untuk memaksimalkan kenikmatan dan meminimalkan ketidaknyamanan atau rasa sakit. Misalnya, bagi mereka yang mengalami nyeri punggung bawah atau artritis di pinggul, posisi tertentu yang membutuhkan fleksi atau dukungan berlebihan pada pergelangan tangan bisa menjadi masalah. Disinilah kita dapat mengeksplorasi opsi yang mendistribusikan kembali berat badan, meminimalkan ketegangan, dan memungkinkan akses yang nyaman. Pertimbangkan posisi di mana kedua pasangan berbaring miring, saling berhadapan, atau saling membelakangi. Hal ini dapat mengurangi tekanan pada tulang belakang dan pinggul, sehingga memungkinkan gerakan yang lebih halus dan berkelanjutan. Pilihan lain yang bermanfaat adalah menggunakan tempat tidur atau permukaan yang lebih tinggi untuk pasangan yang membutuhkan stabilitas lebih atau tenaga fisik yang lebih sedikit. Jika salah satu pasangan memiliki masalah lutut, misalnya, berdiri, atau berlutut bisa terasa nyeri. Duduk di tepi tempat tidur atau menggunakan bantal untuk meninggikan pinggul dapat memberikan perbedaan yang signifikan. Dan ini membawa kita pada alat bantu. Kita tidak sedang membicarakan perangkat yang rumit, melainkan sesuatu yang sederhana seperti bantal, guling, atau bahkan handuk gulung. Elemen-elemen ini berperan penting dalam menciptakan posisi yang sempurna. Bantal yang ditempatkan secara strategis di bawah punggung bawah dapat meredakan ketegangan, atau di bawah lutut dapat merelaksasi panggul. Untuk penetrasi, jika kedalaman atau sudutnya sulit, bantal di bawah pinggul dapat menyesuaikan kemiringan panggul, memungkinkan hubungan yang lebih dalam dan lebih menyenangkan tanpa usaha yang berlebihan. Beberapa pasangan pernah bercerita bahwa sekadar menambahkan bantal empuk di bawah punggung bawah salah satu pasangan benar-benar mengubah pengalaman mereka dari tidak nyaman menjadi sangat menyenangkan. Intinya bukan mempersulit proses bercinta, melainkan mengoptimalkannya dengan kecerdikan dan memperhatikan kebutuhan tubuh. Selain bantal, kita bisa mempertimbangkan penggunaan alat bertekstur. Terkadang, kulit atau area sensitif seksual menjadi kurang sensitif seiring waktu, atau kita hanya mencari sensasi baru. Alat pijat kecil dan lembut, atau bahkan kain dengan tekstur menarik, seperti sutra, wol lembut, atau bahan dengan tonjolan kecil, dapat menghadirkan dunia sensasi sentuhan yang benar-benar baru. Ini tidak menggantikan kontak manusia, melainkan melengkapinya, menambahkan dimensi berbeda pada foreplay atau eksplorasi bersama. Bayangkan membelai kulit Anda dengan bulu lembut, sikat berbulu sangat lembut, atau spons alami. Sentuhan-sentuhan kecil ini dapat membangkitkan saraf yang mungkin terpendam atau sekadar menawarkan pengalaman baru yang menyenangkan. Kuncinya adalah eksperimen dan komunikasi. Bicaralah satu sama lain. Apakah kamu suka ini? Apakah ini lebih baik? Bagaimana kalau kita coba? Tidak ada jawaban benar atau salah, hanya penemuan pribadi. Keintiman yang matang adalah perjalanan eksplorasi berkelanjutan dan adaptasi bersama. Namun, di luar alat-alat fisik, kekuatan
Pendorong keintiman yang sesungguhnya terletak pada pikiran dan emosi kita. Disinilah kita dapat menemukan kembali dan mendefinisikan ulang kenikmatan. Kita seringkali mendekati keintiman dengan beban ekspektasi tentang bagaimana tindakan itu seharusnya terasa atau terjadi. Ekspektasi ini, yang didorong oleh budaya atau pengalaman masa lalu, bertindak seperti belenggu tak kasat mata, menghalangi kita untuk hadir. Jika kita mengejar cita-cita atau kenangan, kita kehilangan realita yang kaya akan apa yang sedang terjadi saat ini. Pembebasan sejati, sayangku, dimulai dengan melepaskan ekspektasi-ekspektasi tersebut. Ini adalah tindakan welas asih yang mendalam terhadap diri sendiri dan rasa hormat terhadap evolusi tubuh dan pikiran kita. Menerima jenis kenikmatan yang berbeda berarti membuka diri terhadap semesta sensasi dan koneksi yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Tidak semua kenikmatan harus meledak-ledak. Kebahagiaan terbesar bisa terletak pada kelembutan belayan, kehangatan pelukan yang tulus, tawa bersama, koneksi visual, atau kenyamanan sederhana karena merasa diperhatikan dan diinginkan. Keheningan, kelambatan, dan keintiman emosional bisa sama, atau bahkan lebih, memuaskan daripada puncak kenikmatan fisik apapun. Bayangkan Clara dan David. Setelah perubahan kesehatan memengaruhi fungsi ereksi David, keduanya menjadi frustrasi. Mereka memutuskan untuk bereksplorasi. Keintiman mereka tidak lagi didefinisikan oleh penetrasi, melainkan berfokus pada koneksi. Mereka menemukan kembali kenikmatan melalui pijatan, belayan, dan percakapan intim. Mereka menyadari bahwa napas, Clara, atau genggaman tangannya, merupakan sumber kepuasan yang mendalam. Mereka menemukan keintiman yang lebih luas, lebih lembut, dan lebih dalam, bebas dari tekanan hasil. Inilah perawatan diri yang terbaik. Menghargai tubuh dan emosi Anda, hari ini tanpa menghakimi, memahami bahwa seksualitas itu cair dan terus berkembang. Membiarkan diri Anda bereksplorasi tanpa bias ini adalah hadiah terindah yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri. Membuka pintu menuju tahap kepuasan intim yang tak terduga. Sayangku, kita telah menjelajahi bagaimana melepaskan ekspektasi dan merangkul evolusi keintiman kita bukanlah sebuah kehilangan, melainkan sebuah pembebasan menuju semesta kenikmatan yang lebih luas dan lebih lembut. Kita telah belajar bahwa kebahagiaan sejati terletak pada welas asih pada diri sendiri, koneksi yang mendalam, dan penerimaan bahwa seksualitas itu cair dan terus-menerus mendefinisikan ulang dirinya sendiri, membuka jalan tak terduga menuju kepuasan. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Kenikmatan berbeda. Apa yang telah Anda temukan dalam perjalanan intim Anda sendiri? Bagikan refleksi Anda di kolom komentar. Jika percakapan ini beresonansi dengan Anda, saya dengan sepenuh hati mengundang Anda untuk berlangganan kanal ini, mengaktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan percakapan kita selanjutnya, dan membagikan pesan ini dengan seseorang yang juga dapat memperoleh manfaat darinya. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan menemukan jati diri dan bertumbuh ini. Peluk erat dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Dengan cinta dan cahaya, Dr. Elena Castillo.